Turin. Ayo semangat berbagi, dukung channel Toto Belajar Fisika. Jangan lupa subscribe and like, share, and comment. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Toto Belajar Fisika. Kali ini kita akan masuk dinamika rotasi tentang subbab energi kinetik rotasi. Nah, sebelumnya di kelas 10 kita telah belajar yang namanya energi kinetik. Nah, tapi itu biasanya kita sebut dalam sini energi kinetik translasi atau energi kinetik untuk benda melakukan gerak lurus. Nah, seperti biasa, nanti kita punya gerak itu ada gerak lurus, ada gerak rotasi. Maka energi kinetik pun ada energi kinetik lurus atau energi kinetik translasi, dan kita punya nanti ada energi kinetik rotasi. Dan kita tetap menggunakan konsep hukum kekekalan energi. Nah, kalau kita tinjau kembali bahwa energi kinetik ya untuk benda-benda melakukan gerak rotasi murni ini mirip seperti ketika benda melakukan gerak translasi. Jadi kalau kita tadi energi kinetik translasi itu rumusnya adalah setengah mv kuadrat. Nah, dimana kalau kita punya untuk energi kinetik rotasinya, untuk rotasi ini sama setengah. Nah, ukuran kelembaban namanya momen inersia, kecepatan sudut namanya omega kuadrat. Kan adalah momen inersia untuk benda homogen. Kita telah pelajari bentuk umumnya adalah konstanta mr kuadrat. Nah, ingat kayak ini konstanta. Contoh bola pejal, momen inersianya 2/5 mr kuadrat, maka nilai K-nya adalah 2/5. Contoh yang lain, silinder pejal, momen inersianya setengah mr kuadrat, maka nilai K-nya adalah setengah. Nah, omega itu adalah kecepatan sudut, di mana kecepatan linier dengan kecepatan sudut memiliki hubungan V sama dengan omega dikali dengan R. Artinya omega sama dengan V dibagi R. Nah, kalau kita masukkan besaran momen inersia ke sini, kemudian masukkan kecepatan sudut ke sini, maka energi kinetik rotasinya memiliki bentuk lain. Setengah I-nya adalah K M R kuadrat, omeganya V dibagi R, kita kuadratkan. Berarti sama dengan setengah K M R kuadrat V kuadrat per R kuadrat. Coret, maka momen inersianya setengah K M V kuadrat. Nah, ini adalah energi kinetik rotasinya. Bentuk lainnya, artinya ini boleh kita tulis selain setengah I omega kuadrat, boleh juga setengah K M V kuadrat. Nah, contoh benda melakukan gerak rotasi murni yang tadi ya, sepedanya dia bannya diputar, itu rotasi murni. Nah, sekarang kalau benda menggelinding, nah contoh benda menggelinding ya tadi itu yang anak naik sepeda sambil dada-dada, nama anaknya Latif. Nah, itu dia melakukan gerak menggelinding, itu adalah gerak translasi dan juga gerak rotasi. Jadi dia dua gerak, translasi dan rotasi. Translasinya adalah setengah mv kuadrat, rotasinya setengah I omega kuadrat, atau boleh juga setengah mv kuadrat dikali K. Maka kalau gitu energi menggelinding kita sebut energi kinetik total, yaitu energi kinetik translasi, singkat trans, ditambah energi kinetik rotasi. Berarti sama dengan setengah mv kuadrat ditambah setengah mv kuadrat dikali K. Ini sama, ini juga sama, tarik keluar, berarti setengah mv kuadrat K plus 1 atau 1 plus K. Inilah yang namanya energi kinetik total, energi kinetik gerak menggelinding. Jadi nanti kita tinjau bendanya.
Apakah dia hanya rotasi murni, maka pakai seperti ini. Apakah dia geraknya menggelinding, pakai yang ini. Jangan lupa untuk gerak rotasi murni itu seperti tadi, ban sepeda yang diam kemudian diputar, itu rotasi murni, dia hanya berputar. Kalau menggelinding itu adalah, contohnya adalah ban sepeda yang tadi berputar tapi sambil berjalan, jadi sepeda yang dijalankan, itu ban sepedanya melakukan gerak menggelinding. Berotasi iya, berpindah juga iya. Nah, kita masuk ke latihan soal untuk energi kinetik rotasi. Perhatikan contoh berikut, silinder pejal. Nah, perhatikan ini sudah disebut bendanya adalah silinder pejal. Kalau dia silinder pejal, ingat momen inersianya adalah setengah m r kuadrat. Berarti nilai K-nya adalah setengah, ini nilai K-nya. Masanya 10 kg, menggelinding tanpa slip dengan jari-jarinya 20 cm dan kecepatannya 4 meter per sekon. Berapa energi kinetik total? Nah, ini disebutkan masanya adalah 10 kg, jari-jarinya disebutkan adalah 20 cm, dan kecepatan linearnya adalah 4 meter per sekon. Karena geraknya itu menggelinding tanpa slip, berarti menggelinding murni, maka dia melakukan gerak translasi dan gerak rotasi. Maka energi kinetiknya adalah energi kinetik total. Apa rumusnya? Setengah m v kuadrat k plus 1. Nah, tinggal masukin, sama dengan setengah kali 10 kali 4 dikuadratkan. Tadi silinder K-nya adalah setengah ditambah 1. Berarti ini setengah kali 10, ini 4 kuadrat 16, setengah tambah 1, kita punya 3/2. Oke, 2 kali 2 4, 16 bagi 4 dapatnya 4. 4 kali 3 12 kali 10 120 Joule. Maka energi kinetik totalnya 120 Joule. Oke, kita masuk ke soal berikutnya. Oke, kita lihat soal berikutnya. Sebuah silinder pejal. Oke, momen inersinya dikasih tahu, menggelinding, berarti dia energi kinetiknya total, translasi dan rotasi pada bidang miring 30 derajat terhadap bidang datar dengan panjang lintasannya 5,4 meter. Berapa kecepatan silinder saat mencapai dasar bidang miring? Adalah, kalau kita ilustrasi misalnya seperti ini kita punya suatu bidang miring. Nah, ini siku-sikunya sudutnya 30 derajat seperti ini, dan dia menggelinding dari puncaknya di sini, ya kan ya. Ini kemudian dia sampai ke dasar di sini. Seperti ini. Kita bilang ini posisi A, ini posisi B, di mana posisi A dan B ditempuh dengan jaraknya adalah 5,4 meter. Nah, ini ada yang namanya ketinggian di posisi A, ini A tadi, posisi A. Nah, mula-mula A ini dalam keadaan diam. Nah, berarti yang ditanya kecepatan saat sampai di B. Nah, ini kita pakai konsep yang namanya hukum kekekalan energi, di mana energi tidak dapat diciptakan, tidak dapat dimusnahkan. Berarti kalau kita tinjau energi di A, ini akan sama dengan energi di B. Di A dia hanya punya ketinggian. Kok kinetiknya nggak punya? Karena mula-mula kita anggap dia kecepatannya 0. Berarti hanya ada energi ketinggian, berarti energi potensial EP di A. Nah, kemudian dia menggelinding sampai di B. Di B tidak punya ketinggian. Ya, karena di sini ketinggiannya adalah hanya sama dengan 0, tapi punya kecepatan. Maka di B punya yang namanya energi kinetik. Tapi ingat, dia gerak menggelinding, maka energi kinetik di B itu energi kinetik total. Atau kalau kita masukin jadinya M kali G kali HA sama dengan setengah total nih EK-nya, MV kuadrat K plus 1. Nah, berarti kita harus cari HA dulu nih. Kalau kita lihat HA ini adalah sisi di depan sudut 30, berarti sisi depan, maka HA sebagai sisi depan. Ingat, mencari sisi depan itu miringnya
dikali sinnya. Sinnya 30 derajat. Mana miring? Miring itu adalah di depan penyikunya. Maka ini sebagai sisi miring. Sisi miringnya nilainya 5,4 meter. Maka HA sama dengan 5,4 dikali sin 30 derajat. Oke, M-nya boleh kita coret karena kiri kanan ada M. G-nya kita anggap 10 aja. HA itu tadi 5,4 kali sin 30 sama dengan setengah. V-nya ini yang kita cari. Silinder penjalkanya setengah tambah 1. Masukin, ini 10 kali 5,4 kali setengah sama dengan setengah kali V kuadrat, setengah tambah 1 jadinya 3/2. Ini coret, sini coret, ya kan ya. 10 kali 5,4 dapatnya 54, berarti 54 sama dengan V kuadrat 3/2, atau V kuadrat ini sama dengan 54 kali 2 dibagi 3. Maka kita bagi aja 54 dibagi 3. Maka kita dapat ini 54 kali 2 dibagi 3. 54 bagi 3 coret 1. 54 bagi 3 dapatnya 1. Kemudian sisa 2, 24 bagi 3 8. 18 kali 2 36. Akar 36 adalah V sama dengan akar 36, nilainya adalah 6 meter per sekon. Maka jawabannya yang B. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Perhatikan batang peki panjangnya 1,5 meter dan homogen. Ingat, kalau dia homogen, maka letak titik beratnya atau letak pusat masanya itu ada di tengah-tengah. Jadi kurang lebih ada di sini. Tengah-tengah itu adalah setengah panjang dan setengah panjang dari salah satu ujungnya. Ini berarti ini ke sini L/2. Ini ke sini adalah L/2. Nah, itu kalau homogen. Pusat masanya di tengah-tengah. Oke, mula-mula batang vertikal, kemudian jatuh dengan poros tetap di P. Tentukan kecepatan sudut saat mengenai lantai. Jadi kita punya mula-mulanya ini dia tegak lurus seperti ini, vertikal. Ini batang peki. Mula-mula seperti ini. Ini P, ini Q. Nah, yang kita tinjau pusat matanya di sini. Nah, ini ke sini dia punya ketinggian, yaitu adalah L/2. Nah, kemudian ini posisi A misalkan. Nah, posisi B-nya ini batang ini sudah ada di lantai. Seperti ini. Ini porosnya P, ini Q, ini poros ya. Nah, ini pusat masanya di sini. Ini posisi B. Nah, kita lihat di sini, mula-mula di posisi A dia sudah punya ketinggian di pusat masanya. Berapa ketinggiannya? L/2. L-nya berapa? 1,5 bagi 2 meter. Dapatnya 0,75 meter. Itu H di A. H di B, karena dia ada di bawah ya, H di D, H di B 0. Nah, ini kita menggunakan konsep hukum kekekalan energi. Energi di A akan sama dengan energi di B. Di A, dia belum ngapa-ngapain, belum gerak, tapi sudah punya ketinggian, maka dia ada namanya energi potensial. Nah, ketika sampai B, batang kan jatuh. Kalau jatuh bergerak punya kecepatan, maka dia punya ada energi kinetik. Nah, pertanyaannya, ini si batangnya melakukan gerak apa? Nah, ini porosnya tadi porosnya di P, porosnya di P, ini poros. Berarti kalau kita lihat di sini, berarti kan dia geraknya seret. Nah, geraknya adalah gerak rotasi. Maka energi kinetik yang kita pakai adalah energi kinetik rotasi. Beda sama yang tadi. Potensial rumusnya apa? MGH ya, tinggal M kali G kali H, H di A. Apa rumus energi kinetik rotasi? Energi kinetik rotasi ada dua bentuk, bisa setengah I omega kuadrat, bisa setengah M V kuadrat dikali K. Ini EK-nya. EK rotasi, EK rotasi. Lalu pakai yang mana? Lihat soal mintanya apa? Nah, soal mintanya kecepatan sudut. Maka kita pakai rumus yang ada kecepatan sudutnya, itu omega.
Maka kita punya ini setengah I kali omega kuadrat. Nah, ini yang kita cari, omeganya berapa. Berarti harus tahu momen inersianya. Ini momen inersia siapa? Ingat, untuk benda homogen kita punya ada 6. Ada batang diputar di ujung, batang diputar di tengah, silinder pejal, silinder berongga, bola pejal, bola berongga. Itu yang sering keluar. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan batang, cuman batangnya porosnya di P, berarti di ujung. Berarti ini batang diputar di ujung. Kalau batang diputar di ujung, momen inersianya kita punya adalah 1/3 M dikali L kuadrat. Berarti tinggal masukin M kali G kali HA setengah. Nah, ini 1/3 M panjang batang kuadrat kali omega kuadrat. Sama-sama M, boleh dicoret M-nya. G-nya berapa? Ambil aja 10. H-nya tadi berapa? 0,75. Ini ada setengah, ada 1/3. Panjangnya L-nya berapa? L-nya 1,5 meter. Dikuadratkan 1,5 kali 1,5 dikali omega kuadrat. Nah, ini kalau kita lihat 1,5 dibagi 3, ini coret 1, ini coret, tinggal 0,5 seperti itu. Berarti kalau kita lihat di sini, ini kalau kita coret tinggal 7,5. Nah, ini duanya kita masukin ke sini. 7,5 kali 2, maka kita dapatnya adalah 15. 15 sama dengan ini 0,5 dikali 1,5 dikali omega kuadrat. Nah, 1,15 sama-sama kita bagi 1,5 lah. Ini bagi 1,5 habis, bagi 1,5 dapatnya 10. Berarti omega kuadrat adalah 10 dibagi 0,5. Atau kita kalikan saja, sama-sama kali 10 jadi 100 dibagi 5. Berapa 100 bagi 5? Dapatnya adalah 20. Maka omega kuadratnya adalah 20, berarti omeganya adalah akar 20. Oke, ingat 20 itu adalah 4 kali 5, yang bisa kita akarin 2. Maaf, yang bisa kita akarin 4, jadinya 2 akar 5. Satuannya radian per second. Maka kecepatan sudutnya adalah 2 akar 5. Oke, perhatikan. Mau dikecilin boleh. Oke. Oke, ini nomor 9. Berikut. Oke. Silakan dikerjakan. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam hukum Newton kedua dalam gerak rotasi. Terima kasih.